Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya bicara masih komentar ya, vonis 4 tahun Habib Rizik ya, dalam perspektif sejarah. Orang-orang yang gila kuasa itu cenderung ya memadamkan semangat kritis dari warga dari civil society. Kita lihat misalnya siapa ya misalnya. Jadi kemarin 4 tahun itu ada orang yang gila masih berpikir bahwa 4 tahun itu masih terlalu rendah, supaya jerah katanya harus lebih berat dari 4 tahun. Itu ada pikiran-pikiran yang gila seperti itu ya. Dan kegilaan itu sebenarnya biasa juga dalam sejarah. Misalnya yang paling lama misalnya Muhammad Hatta bersama 1.300 orang itu yang mengkritik kolonial atau menentang pemerintahan Belanda itu dibuang ke Digul kan, di selatan Papua dekat Australia, satu kawasan yang penuh nyamuk malaria. Waktu dibuang di sana, Hatta itu bersama siapa ya, bersama Sultan Syahrir kalau nggak salah ya. Dan di sana kan harus membangun rumah. Itu Hatta memperkirakan rumahnya itu minimal kekuatannya 10 tahun, dan dia memperkirakan dia akan diasingkan di pulau sunyi dan terpencil dari pusat pemerintahan di Batavia itu, di Papua, ujung selatan Papua, itu kira-kira minimal 10 tahun ya. Jadi pemerintah Belanda yang memang yang pengkritik pemerintah yang bersifat ideologis itu akan dihadapi dengan keras ya, dengan cara dibuang atau dipenjara demikian lama, sebagaimana dulu pemerintahan di Afrika Selatan, di pemerintahan apartheid yang mau mengagungkan warna kulit putih dan menomor 2-kan warna orang-orang yang kulit berwarna. Itu kemudian penentang yang paling gigih adalah Nelson Mandela, dan kemudian dipenjarakan, diasingkan di sebuah pulau Robben Island apa kalau nggak salah itu, selama 27 tahun ya. Jadi biasa banyak penguasa-penguasa yang gila yang ingin melanggar kekuasaannya kalau bisa sampai mati. Bahkan Firaun pun sudah membunuh bayi laki-laki untuk mengantisipasi nggak ada perlawanan di kemudian hari kan, sehingga dia membunuh semua bayi laki-laki dengan cara yang sangat sadis ya, dibunuh. Begitu lahir itu dicari jangan sampai hidup ya. Betapa dia itu juga ingin kekuasaan itu langgeng, dan dia mengangkat diri sebagai orang yang paling berkuasa, sebagai Tuhan ya. Jadi ada orang gila dalam sejarah itu ya, baik di Mesir maupun di Romawi maupun di mana-mana, termasuk di Belanda, di pemerintahan Hindia Belanda saat itu ya. Seperti Hatta menjadi korban, Soekarno menjadi korban, pemerintahan Orde Baru juga sama. Kita lihat yang pokoknya yang melawan pemerintah, yang betul-betul yakin bahwa pemerintah itu harus diluruskan karena keputusannya itu merugikan banyak orang ya. Mereka melawan itu bukan ingin mencari kekuasaan atau ingin mengambil harta benda ya, karena belum kebagian, bukan, tapi benar-benar bercorak ideologis. Seperti Mukhtar Lubis, wartawan itu dipenjara sama Soekarno selama 10 tahun, dari tahun 56 bulan Desember kalau nggak salah, sampai dibebaskan ketika kekuasaan berganti, Orde Baru dibebaskan bulan Mei 1966, berarti 10 tahun. Jadi kalau ada orang gila dewasa ini bilang Habib Rizik itu 4 tahun itu terlalu rendah ya, harusnya lebih tinggi dari 4 tahun. Padahal orang-orang normal merasa hanya kerumunan, hanya mengungkapkan satu informasi kesehatan dirinya di saat hasil tesnya belum keluar, itu dianggap bohong, dan kemudian dianggap membuat keonaran, di penjara 4 tahun. Itu kan gila ya, nggak masuk akal gitu maksudnya. Tapi kalau dia dari perspektif sejarah ya memang masuk akal kalau dikaitkan dengan
dalam relasi-relasinya, dalam hubungannya dengan kekuasaan yang ingin selalu kekal abadi, ya kan? Sebagaimana di Afrika Selatan sampai 27 tahun. Tapi biasanya yang akan menang itu ketika suara-suara kritis bagaimana yang disuarakan oleh Habib Rizik yang menentang ketidakadilan, menentang kebohongan, menentang ketidakjujuran, dan menentang oligarki politik, ya, menentang ketamakan. Itu biasanya yang corak itu perlawanan yang dilakukan oleh Habib Rizik bersifat ideologis, malah berakar pada ajaran-ajaran Islam, dan ini sangat ditakuti oleh sebuah pemerintahan yang ingin melanggengkan kekuasaan kalau bisa sampai mati. Oleh karena itu, persoalan yang sepele, kasus di Rumah Sakit Umi itu kemudian melebar kemana-mana dan kemudian menghasilkan satu hukuman vonis penjara selama 4 tahun. Satu ketidakadilan yang baru yang diperlihatkan oleh pemerintah kita sendiri. Oleh karena itu, suara-suara untuk menentang dan bersikap kritis terhadap kekuasaan yang bisa disalahgunakan, sebagaimana kekuasaan itu disalahgunakan untuk membungkam suara-suara kritis baik di zaman Belanda maupun di zaman Orde Baru maupun di zaman Orde Lama, baik Soekarno baik Soeharto, itu betul-betul harus disuarakan terus menerus, ya, untuk kembali memulihkan akal budi manusia yang harusnya tetap lurus dan tercerahkan, ya, untuk membangun peradaban modern Indonesia secara bersama-sama, bukan kemudian membenamkan pikiran-pikiran terbaik yang kita lihat tampak begitu nyata dimiliki dan disuarakan oleh seorang dokter Muhammad Habib Rizik Syihab, ya. Pemerintahan Soeharto sama saja, ya, sama saja tidak pernah terlibat dalam peristiwa Tanjung Priok misalnya, seperti fatwa Abdul Qadir Jailani itu dihukum 9 tahun. 9 tahun, Masya Allah. Memang corak kekuasaan yang tiranik dan yang apa istilah diktator begitu, ya. Itu tampak salah satu ukurannya adalah ketika dia memperlakukan orang-orang yang berbeda perspektif, ya, pendekatan yang berbeda di dalam membangun bangsanya secara lebih adil, secara lebih jujur. Itu kelihatan. Kalau sikapnya begitu represif, begitu keras, itu menunjukkan ada persoalan dia di dalam pengelolaan kekuasaan. Dan satu-satunya cara itu civil society hendaknya tidak pernah menjahit mulutnya sendiri. Apa sih civil society itu? Pokoknya orang-orang yang masih menghargai akal yang waras, gitulah kira-kira. Siapa saja, termasuk dari kalangan tentara dan polisi, nilai-nilai apa istilahnya civilian values itu yang penting, ya, bukan uniformnya. Ada juga orang yang nggak berpangkat militer itu juga menghancurkan nilai-nilai civilian society, ya. Ya, ini yang sekarang ini. Moga-moga, ya, bisa menjadi pelajaran, ya. Selalu ada orang gila di dalam sejarah dengan cara menghancurkan akal yang harusnya lurus dan tercerahkan menjadi hancur, berderai, dan menjadi sampah peradaban di pinggir sejarah politik Indonesia modern kita. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parangitsura, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.